Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, dan juga mengisi sisa umur ini semuanya dengan amal saleh, serta Allah mudahkan taubat dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang sudah pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga juga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala, dan juga menjadikan negara kita sebagai negara yang aman, tentram, damai, dan memberikan petunjuk seluruh pemimpin untuk menjalankan tugas mereka, menyebarkan keadilan, sehingga menjadi sumber pahala buat mereka, serta juga membalas kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan. Begitu juga Allah menjadikan seluruh masyarakat agar bergotong royong, bekerja sama dengan pemerintah, saling rangkul-merangkul, sehingga bisa memakmurkan dan memajukan negara, serta semoga utang negara kita juga Allah mudahkan dilunasi dengan semudah-mudahnya. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan buku kita, Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses. Ya, sudah dari awal kalau anda ikuti buku ini, ditulis oleh Dr. Najla Sayyid, ya, Dr. Najla Sayyid Nail hafidahullah, dan terjemahan oleh penerbit Menuju Rumah Tangga yang Bahagia. Poin demi poin dibahas dan dikorek oleh beliau bagaimana agar seorang istri bisa sukses, mendapatkan dan meraih cinta dan juga balasan sempurna dari Tuhannya, serta juga mendapatkan cinta dan perhatian dari suaminya. Maka pada kesempatan ini insyaAllah kita akan bahas tentang salah satu poin penting yang sering kali membumbuhi rumah tangga, yaitu masalah cemburu. Saudaraku seiman, cemburu dia bisa menjadi dua mata pedang yang tajam. Dia bisa tepat sasaran kalau kita meletakkannya pada tempatnya, dan boleh digunakan. Dan dia bisa membunuh, bahkan menghancurkan, bahkan membunuh kalau disalah tempatkan. Saya akan rincikan. Cemburuan dibolehkan dalam Islam, dan potensi ini memang Allah adakan dalam diri kita. Seorang suami merasa cemburu karena cintanya pada istrinya. Seorang istri cemburu karena cintanya pada suaminya. Dia akan menjadi hal yang sangat baik. Bahkan selalu membangun keromantisan, keharmonisan, mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pahala yang besar, serta juga menghidupkan suasana di antara keduanya bila cemburu itu diletakkan hanya pada pelanggaran agama. Maksudnya, di saat pasangan kita melakukan pelanggaran agama yang Allah haramkan, kita cemburu karena memang dia melanggar agama. Kayak misal, pasangan selingkuh dengan lawan jenis yang lain, bukan menikah. Misalnya suami bukan poligami, tapi memang melakukan perbuatan dengan wanita yang tidak halal buat dia. Ya, semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Kita bicara sekarang ke depan. Seorang istri berbicara dengan lawan jenis, bukan untuk urusan kayak misalnya transaksi jual beli, ya, yang diharuskan atau harus terjadi di pasar misalnya, dengan penjual ayam, penjual sayur, bukan itu. Atau memberikan uang ke tukang parkir, atau menginstruksikan sesuatu pada supir, bukan ini. Tetapi melakukan hal-hal yang haram, yang Allah haramkan. Ya, bahasa langsungnya mungkin berpacaran, selingkuh. Maka ini, teman-teman sekalian, cemburu wajib. Dan dia tepat sasaran. Kenapa? Karena pasangan kita melanggar agama. Ini telah digambarkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak marah, kecuali kalau terjadi pelanggaran agama. Ya. Jadi kalau terjadi pelanggaran agama, maka cemburu wajib dimunculkan. Ya. Pernah ada seorang sahabat menemukan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, na'udzubillah.
Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia bingung pada saat itu. Maka Nabi SAW waktu dengar keluhan sahabat ini, ada Sa'ad radhiyallahu anhu mengeruskan pedangnya dan marah. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada saya, maka saya akan menghukum mati. Kembali ke bahasan kita tadi teman-teman sekalian, jadi kalau cemburu itu akan positif, akan tepat sasaran. Mohon maaf. Dia akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menghidupkan cinta di antara pasangan suami istri. Karena pelanggaran agama yang sedang kita cemburui. Sebaliknya, yang kedua adalah dia akan menjadi penghancur, bahkan ya, rusak rumah tangga itu. Kalau dia cemburu buta, semuanya dicemburui. Sampai pada tingkat ada orang mencemburui mertuanya sendiri. Cemburu dengan anaknya sendiri. Kamu itu kalau ibumu kamu perhatian sekali. Kamu itu kalau ayahmu kamu perhatian sekali. Bisa. Oh, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya tidak, misalnya. Ini cemburu yang keliru. Bukan pada tempatnya. Dan ini bisa jadi penghancur. Akan melahirkan ketidaknyamanan di antara pasangan itu. Jadi, harusnya, teman-teman sekalian, kita jangan sampai ya, keliru dalam masalah ini. Karena ada orang seperti itu. Dia pikir dengan cemburu buta, berarti itu tanda cinta dia pada pasangannya. Keliru ini. Ya. Akhirnya, pasangannya merasa tidak nyaman. Karena apa saja dicemburuin. Gendong anak salah, bermain sama anak salah, silaturahim dengan orang tua salah, ya, berbicara dan memberikan perhatian sedikit pada saudara yang merupakan ipar pasangan salah. Bahkan kadang-kadang karena cemburu buta, apa saja bisa dicemburuin. Mungkin pasangannya berdiri di dekat tembok di satu mall misalnya, lagi nunggu pasangannya, kemudian datang lalu dicemburu buta. Kenapa kamu berdiri di tembok ini? Kamu punya kenangan ya? Misal contoh. Karena sudah cemburu buta. Apa saja yang dicemburuin. Diajak oleh pasangannya untuk makan di satu restoran. Karena cemburu buta, dia tidak kontrol, dia langsung mengatakan, kenapa kau pilih restoran ini? Pasti kau punya kenangan ya? Dan seterusnya. Ini jadi penghancur ini. Jadi perusak. Bukan pada tempatnya sama sekali. Ada sebagian istri begitu. Pada saat suaminya pulang rumah, lalu kemudian disambut oleh anak-anak. Suaminya dengan penuh kasih sayang menyambut anak-anak tersebut. Kemudian si istri mengatakan, oh, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya tidak. Ini salah tempatnya. Atau misalnya, seorang suami, dia tahu dia butuh dilayani, tapi karena istrinya masih harus melayani anaknya dulu. Anaknya lagi nangis dan butuh karena masih kecil. Oh, kalau anak-anak kamu perhatikan, kalau saya tidak. Ini tidak punya pengertian. Lalu itu anak siapa? Itu anak kita sendiri. Kenapa harus dicemburuin? Nah, ini bukan tepat sasaran. Dan ini bahaya sekali. Banyak sekali rumah tangga ribut, pertengkaran terjadi. Keromantisan berubah jadi pertengkaran. Keributan. Karena cemburu buta. Karena syaitan akan menunggangi ini. Pernah ada kasus rumah tangga yang sampai kepada kami. Ada satu pembantu rumah tangga masuk ke rumah mereka. Bekerja. Sang suami datangkan dengan baik. Tujuannya untuk meringankan beban istrinya. Dan suaminya memang sangat baik. Tidak ada sama sekali ya interaksi yang haram dengan sang pembantu ini. Tapi karena istri cemburu buta, satu waktu kasusnya adalah si suami masuk dari pintu utama rumah, si pembantu masuk dari garasi atau dari dapur, kemudian tiba-tiba bertemu seakan-akan satu arah ke arah ruang tamu. Sang istri melihatnya. Tiba-tiba terjadi pertengkaran besar. Seakan-akan sang suami sudah janjian dengan pembantu di luar, kemudian mereka melakukan sesuatu yang haram. Subhanallah. Sampai suaminya mengatakan, demi Allah, saya bahkan tidak ketemu sama pembantu itu, tapi dia tidak mau tahu. Ributlah. Dan ribut seperti ini, karena cemburu buta,
Membuat sampai 2-3 hari mereka tidak romantisan. Yang tadinya mereka bisa dapat pahala dari saling melayani. Senyum aja dengan saudara muslim sudah pahala, apalagi dengan suami istri. Mereka tidak lagi suap-suapan makanan. Yang Nabi SAW mengatakan, sedekah itu sampai sesuap makanan yang kau berikan ke mulut istrimu. Mereka tidak lagi berinteraksi biologis. Yang bercanda, bercengkrama. Yang Nabi SAW mengatakan tidak masuk dalam hal yang sia-sia walaupun begadang semalam suntuk kalau suami istri itu bercengkrama. Hilang semuanya itu. Dan ini bahaya sekali. Sampai pada tingkat bisa menghancurkan rumah tangga. Karena seringnya cemburu buta, udah gak nyaman pasangannya. Udah minta cerai. Di saat sudah mau cerai baru nyesal. Gak ada gunanya. Pasangannya sudah gak mau. Udah gak nyaman. Jadi cinta itu bukan dengan cemburu buta. Cinta itu kalau dalam pandangan kami ya adalah loyalitas dan royalitas. Juga pengorbanan. Orang kalau ucapin saya cinta sama kamu tapi tidak nampak dalam realita kehidupannya pengorbanan. Tidak ada interaksi yang tulus pada suami, tulus pada istri. Rumah dibiarin begitu saja. Perabot semuanya, kekurangan, makanan tidak ada. Padahal suaminya mampu. Istrinya pakai baju itu aja terus mungkin sudah 10 tahun. Tidak ada hadiah pakaian misalnya. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan pasangan dengan memberikan hadiah kejutan misalnya. Atau menata dengan bagus, membuat nyaman tempat tinggal tersebut. Semua makanan dan minuman ada. Sehingga pasangan istri ini nyaman di rumah misalnya. Tidak ada itu semua. Padahal dia mampu. Maka mana kata cintanya? Hanya dengan kata gombal saja mengatakan saya cinta. Enggak. Justru laki-laki yang benar tidak sering mengucapkan kata-kata cinta. Tapi realitanya terlihat. Bagaimana dia berkorban buat istrinya. Bagaimana dia berikan kenyamanan tempat tinggal. Makanan, pakaian. Menghormati keluarga istri. Menghormati mertua sebagai atau orang tua istrinya misalnya. Itu kelihatan. Jadi Anda jangan menjadi seorang istri yang hanya gila-gila, tanda kutip di sini, dengan pujian atau dengan kata-kata, oh saya cinta sama kamu. Tapi tidak ada bukti di lapangan. Kalau ada orang mengucapkan, iya saya cinta, atau panggilan sayang, dan terbukti di lapangan, itu Masya Allah. Yang begitu juga dengan istri. Kalau dia betul cinta sama suaminya, terlihat dari penataan rumah yang rapi, dia jaga amanah yang dititipkan oleh suaminya dari rumah, dari barang-barang, dari harta di rumah. Dia merawat anak dengan baik, dia merawat dirinya sehingga bisa pada saat suaminya datang dia sambut dengan baik. Dengan sambutan yang ceria, dengan cengkrama. Walaupun dia lagi sedih, dia tidak nampakkan kesedihannya. Dia coba hibur suaminya di masa-masa atau waktu dia sedang bersama dengan suaminya. Tunjukkan pengorbanan dan loyalitas. Mungkin dia biarkan suaminya tidur baru kemudian dia istirahat. Banyak pengorbanan terjadi. Siapin makanan yang hangat. Dia berikan perhatian gitu kan. Yang penting tidak boleh berlebihan. Karena ada juga orang yang terlalu berlebihan akhirnya membuat juga suami gak nyaman gitu. Kalau ini insya Allah terjadi, Masya Allah berarti memang cinta itu bukti. Bukan hanya perkataan. Tapi memang realita di lapangan. Nah ini muqaddimah kita, pembukaan kita. Walaupun cukup panjang tapi ini memang bagi saya penting sekali. Karena saya temukan dari pelatihan-pelatihan manajemen rumah tangga yang sudah kami buat ternyata masalah cemburu ini kalau disalah tempatkan luar biasa. Selalu Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah aja cemburu. Subhanallah. Mereka melihat awal kisah hadis tapi tidak melihat closing hadis tersebut. Oh Aisyah pernah cemburu sama Sofia. Oh Aisyah pernah cemburu sama Khadijah. Itu kejadiannya. Tapi lihat apa pesan Nabi di situ. Nabi SAW menegur Aisyah. Bukan karena Nabi SAW berkata pada Aisyah pada saat dia cemburu. Buta di situ sama madunya atau istri yang lain. Nabi SAW beliau mengatakan, Aisyah kau telah mengucapkan kata-kata yang kalau ya, ditaruh di lautan maka akan merusak lautan tersebut. Jadi kita lihat pesan Nabi SAW. Bukan kasus cemburunya saja. Ya. Jadi ini poin penting untuk digarisbawahi. Kalau Anda mau langgeng rumah tangga Anda, coba jalankan resep sederhana ini. Cemburu pada saat terjadi pelanggaran agama. Saya penting jangan cemburu. Jangan cemburu. Kontrol cemburu itu. Letakkan pada tempatnya yang tepat. Maka dia akan menjadi pemicu yang sangat baik untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah dan juga cinta dan pengorbanan dari pasangan kita.
Baik, pada kesempatan ini teman-teman kita akan bahas sebuah judul yang lebih fokus kepada istri. Yaitu, bagaimana aku berinteraksi dengan suami jika ia suami yang sangat pencemburu. Baik, kata penulis di paragraf pertama, kecemburuan yang wajar adalah suatu hal yang penting demi menggairahkan kehidupan rumah tangga dan menunjukkan kecintaan suami istri. Siapa yang tidak memiliki rasa cemburu kepada keluarganya, maka dia adalah dayuth dan terusir dari rahmat Allah atau terlaknat. Maksudnya dayuth adalah istilah bagi laki-laki yang membiarkan istrinya bermaksiat. Tidak tutup aurat, selingkuh sama laki-laki, loyal dengan semua laki-laki, semuanya oke. Ada suami begitu. Biarkan istrinya jalan sama temannya, menjamu teman-temannya di rumah, tanpa dia ada pun tidak ada masalah. Ini aneh ini. Pelanggaran agama terjadi, interaksi sama yang bukan mahramnya misalnya. Atau dia biarkan jalan dengan adik dia atau kakak dia yang merupakan ipar istrinya. Nah ini bagaimana ceritanya? Ini kan tidak mungkin ini. Satu hal yang negatif di situ. Maka di sini harus diperhatikan baik-baik, ya. Tapi kalau cemburu tadi saya bilang pada tempatnya, maka akan menghidupkan keromantisan dalam rumah tangga. Kita akan tahu, oh ternyata pasangan saya tidak suka nih kalau saya melanggar agama. Sehingga selalu kan terjaga keimanan kita di rumah tangga itu. Ternyata pasangan kita nggak suka kalau kita melanggar agama. Nah gitu. Paragraf kedua beliau mengatakan, kecemburuan itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi cemburu yang melebihi kewajaran dapat membakar kehidupan. Nah, ya, berlebihan. Kecemburuan yang seperti inilah, ya, kecemburuan yang seperti inilah yang disukai. Lalu bagaimana engkau menyikapi kecemburuan? Maksudnya, biasa ada kecemburuan yang seperti ini kayak orang suka. Padahal sebenarnya keliru, gitu kan? Lalu beliau coba memberikan solusi. Bagaimana menghadapi suami kalau memang dia pencemburu. Ya. Poin demi poin beliau sampaikan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan insya Allah tema kita. Mohon maaf tadi saya break lebih cepat sedikit karena ada batuk dan saya coba tenangkan dulu supaya tidak sering terulang batuknya ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita insya Allah lebih panjangkan di sesi yang kedua kita ini setelah iklan. Baik, bagaimana seorang istri menanggapi suami yang pencemburu? Yang pertama beliau mengatakan, liputilah suamimu dengan kelemah lembutan dan janganlah emosi terhadapnya. Karena beliau mengatakan, ketahuilah bahwa suami sedang melewati masa-masa krisis dan jelaskanlah segala syubhat kepadanya hingga ia merasa tentram. Nah ini solusi yang luar biasa gitu. Di saat suami kita cemburu buta, ya, dia misalnya kalau dia cemburu dalam masalah pelanggaran agama sih, oke saja. Jadi sudah positif. Sekarang kalau dia tidak cemburu seperti itu, apa saja dicemburuin sama dia. Bahkan cemburu yang berbahaya tadi. Yang misalnya cemburu pada orang tua Anda, cemburu pada anak Anda, cemburu pada saudara Anda yang merupakan ipar dia. Bagaimana caranya? Maka di sini dikatakan, liputi suamimu dengan kelemah lembutan. Misalnya dengan peluk, jangan marah ya, misalnya. Diizinkan nggak saya jelasin? Sambil pegang tangannya misalnya, sambil bersandar di dadanya misalnya. Karena saya melihat Allah memberikan kelemah lembutan bagi wanita, justru itu senjata terbaik dia. Justru itu senjata terbaik dia. Disitulah dia bisa melunakkan hati suami atau laki-laki. Maksud saya di sini suami ya, jangan disalahgunakan potongan ini tentunya. Jadi liputi suami dengan kelemah lembutan dan janganlah emosi terhadapnya. Jangan karena dia cemburu pada ibu Anda, pada ayah Anda, pada saudara Anda lalu, oh itu kan ibu saya, itu kan ayah saya. Masa kau nggak bisa terima? Itu kan kakak saya, itu kan adik saya, itu kan ponakan saya. Nah ini tidak bisa menggunakan bahasa seperti ini. Kenapa? Karena suami lagi ada masa krisis. Maksudnya krisis ini adalah dia lagi sedang berkecamuk dalam jiwanya antara cinta dia yang dia ingin istrinya full perhatian sama dia, yang dia anggap terpecah pada orang lain. Walaupun orang lain itu adalah mahram sang istri. Ya. Dia merasa terganggu dengan itu. Oleh karena itu, di sini dikatakan, jelaskanlah segala syubhat kepadanya hingga ia tentram. Kenapa sih cemburu sama adik saya? Kenapa sih cemburu sama ibu saya? Oh kamu kan lebih perhatian gini-gini. Bukan.
Tapi bagaimana caranya saya menghapus status mereka? Bagaimana cara saya menghapus status ibu saya sebagai ibu? Status ayah saya sebagai ayah? Status adik atau kakak saya sebagai saudara? Allah sudah takdirkan seperti itu. Maka dengan bahasa-bahasa santun seperti ini, Anda jawab syubhatnya. Ya. Lalu Anda mengatakan, tapi maafin saya. Saya coba akan lebih baik lagi. Cuma berikan saya kesempatan juga berbuat baik sama mereka. Karena Allah memang menjadikan mereka punya hubungan kerabat dengan saya. Maka insya Allah, syubhat demi syubhat yang dia lontarkan kalau Anda jawab dengan santun, dengan drama, akan hilang. Ini solusi yang pertama. Itu jalan yang kedua. Jangan membangkitkan kecemburuannya meskipun tidak disengaja. Ya. Misalnya, kata beliau, engkau berbicara mengenai orang tertentu berikut sifat-sifat dan akhlaknya, serta menunjukkan kekagumanmu kepadanya. Hal ini bisa membagikan kecemburuannya. Tentu tentang lawan jenis ya. Jangan pernah seorang istri mengucapkan pujian apapun tentang laki-laki lain di depan suami. Karena kecemburuan suami itu lebih besar daripada kecemburuan istri sebenarnya. Walaupun kadang-kadang tidak nampak ya. Tapi itu akan sangat membakar cemburu dia di saat memang ada lawan jenis ya. Lawan jenis istrinya yang merupakan sesama jenis dia yang dipuji-puji oleh istrinya. Oh, tadi ada laki-laki ganteng banget. Itu tadi di cuplikan itu laki-lakinya begini. Puji-puji. Walaupun sebenarnya memang laki-laki itu mungkin ganteng, lebih ganteng dari suaminya. Tapi tidak perlu dipuji di depan suami. Gak boleh bangkitkan kecemburuan dia. Walaupun di sini dikatakan tanpa disengaja. Dikasih contoh tadi dengan memuji kelebihan laki-laki lain di depan dia. Atau masuk juga dalamnya, jadi selain memuji laki-laki itu bisa juga sekaligus menjatuhkan wibawa sang suami. Mungkin yang sedang Anda puji adalah adik Anda. Kalau tadi kan yang pertama itu lawan jenis secara umum, bukan mahram Anda. Anda puji-puji seorang artis, seorang aktor, seorang tokoh masyarakat di depan suami. Jangan, tidak boleh. Kontrolnya sudah, jangan Anda ceritakan kepada dia. Atau mahram Anda, tapi Anda sebut-sebut kelebihannya, ya Anda sengaja tidak sengaja Anda sedang menyinggung suami. Ini jangan juga. Oh itu kalau adik saya itu bekerja keras dia, sampai bisa dikatakan sedikit sekali tidurnya. Anda tahu, suami mungkin tidak seperti itu kerjanya. Di sini Anda membuat dia marah. Akhirnya dia cemburu dengan iparnya atau saudara Anda tadi yang Anda puji-puji itu. Dulu ayah saya itu kalau bekerja begini dan begitu. Itu ayah Anda. Ini suami Anda. Dua laki-laki yang berbeda. Gak mungkin bisa disamakan. Ya, jadi hilangkan pujian terhadap laki-laki lain. Bahkan sebaliknya, kalau ada sesuatu yang positif dari suami, puji dia. Kenapa Anda tidak puji dia? Puji perbuatannya. Bahkan dalam memuji pasangan boleh berbohong. Walaupun orang kalau apa adanya lebih bagus gitu. Ketampanannya, kebaikannya, apalah pengorbanannya gitu. Dan Anda harus balas itu dengan cara Anda ya menjaga kehormatan Anda juga di saat suami sedang tidak ada. Kemudian beliau mengatakan, paragraf ketiga, seorang istri hendaknya tidak menambah-nambah keraguan suami atau menyelisih dan mendurhakai perintahnya sehingga keraguannya bertambah. Jadi nggak boleh ya seorang istri sengaja sudah tahu suaminya tidak suka, dia sengaja tunjukkan ketidaksukaan itu, apa yang dia suka sama suami di depan suaminya. Ini parah sekali itu. Tahu kalau suami tidak suka dia ngomong sama lawan jenis, sengaja aja dia ngobrol, dia terserah. Nggak terima pun nggak masalah. Kenapa Anda sakiti hatinya? Kalau orang beriman kepada Allah, mungkin dia akan ingatkan Anda. Tapi kalau tidak beriman sama Allah, ini bahaya. Dia bisa mungkin memukul Anda, dia bisa menyakiti laki-laki itu yang Anda puji-puji. Mungkin Anda cuma sekedar puji karena kagum. Tidak ada hubungan, tapi karena Anda puji-puji maka dia mungkin bisa menyakiti laki-laki itu misalnya. Apalagi kalau Anda punya hubungan, mungkin Anda sama laki-laki tersebut juga akan dihukum sama dia. Maka harus hati-hati. Kata beliau berikut ini adalah beberapa contoh untukmu. Suami yang sangat pencemburu masuk menemui istrinya. Ternyata ia sedang bicara lewat telepon. Suami bertanya kepadanya dengan tekanan suara keraguan bersama
bersama siapakah engkau bicara? Tanggapan pertama tentang kalau terjadi seperti ini ya, engkau menutup telepon dan emosi terhadapnya, sehingga menambah keraguan yang sudah ada pada suami. Ini cara menanggapinya, misalnya suami masuk ke rumah tiba-tiba Anda lagi telepon. Lalu dia tanya, ngobrol sama siapa? Langsung ada tutup, langsung ada marah. Memang kenapa sih? Misal. Nah ini akan menambah keraguan dia. Ada sesuatu nih. Kenapa kok nggak mau ngaku aja? Oh saya lagi ngobrol sama siapa gitu. Tanggapan kedua, engkau taruh gagang telepon itu di telinganya, ternyata itu adalah suara temanmu, maka suami merasa malu kepada dirinya sendiri, dan rasa percayanya bertambah. Artinya, bukan Anda tutup telepon, Anda lagi Anda bahkan speaker, ya, ini loh teman saya, ini loh kakak saya, ini loh ayah saya, ini loh paman saya. Karena kan tiba-tiba mematikan telepon, tiba-tiba menutup layar telepon atau handphone sekarang, itu membuat orang makin ragu. Padahal aku curigaan dalam diri dia. Dan kenapa? Kenapa harus melahirkan ini? Bukankah dia tetangga bantal Anda? Bukankah dia ya laki-laki satu-satunya yang halal untuk memasukkan kemaluannya di kemaluan Anda? Bukankah dia orang yang paling pantas menjadi ayah anak Anda? Apalagi kalau sudah dikaruniai anak. Dialah ayah anak Anda selamanya abadi, dunia dan akhirat. Lalu kenapa harus rusak hubungan dengan dia? Dengan manusia baru yang Anda tidak tahu. Apalagi laki-laki hidung belang di sana yang tahu dengan pujian-pujian gombal-gombal syaitannya. Gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Maka yang terbaik adalah menurut Dr. Najrah, kasih teleponnya. Nih, biar didengar. Karena kalau didengar, oh ternyata bicara sama ini. Kan hilang semua syubhatnya. Satu sisi memang tidak boleh Anda telepon-teleponan sama laki-laki yang bukan mahram. Tidak ada hajat, tidak usah. Makin seorang istri menjaga ini dan suaminya tahu, maka suaminya makin cinta. Suaminya makin perhatian. Tapi kapan suami tahu terjadi hubungan gelap, itu bahaya sekali. Karena laki-laki itu biasa lebih emosional. Ya, dia kalau sakit hati mungkin dia bisa pelampiasan ya, yang tidak dilakukan oleh para wanita. Dan laki-laki itu tidak mudah memaafkan, beda sama perempuan. Bahkan kalau suaminya selingkuh pun, kemudian minta maaf dan dia menyampaikan dengan tulus. Mungkin sang istri masih bisa menerima, kalau suami tidak seperti itu. Ya, jadi harus hati-hati. Lalu kata beliau, sementara itu, sisi lainnya ya, suami juga hendaklah menahan diri dan mengusir was-was dari dirinya. Satu sisi tadi istri. Suami juga sama, tidak boleh juga selalu mengikuti itu. Selalu mengikuti ya emosionalnya, selalu mengikuti cemburu butanya. Ini tidak boleh. Atau sengaja memata-matai, tidak boleh. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau sini, beliau mengatakan sementara suami juga hendaknya menahan diri dan mengusir was-was dari dirinya. Karena itu berasal dari syaitan. Kalau tidak ada bukti, tidak ada apa, tiba-tiba dia menerka-nerka saja. Hendaklah yang mengingat sabda Nabi SAW, la yatrukur rajulu ahlahu laylan yatakhawwanuhum wa yatrubu atharatihim. Janganlah seseorang sengaja datang kepada istrinya pada malam hari tiba-tiba untuk menuduhnya berkhianat dan mencari-cari kesalahannya. Diriwayatkan Imam Muslim dan juga ada lafaz yang lain, naha Rasulullah SAW an yatrukar rajulu ahlahu laylan yatakhawwanahum au yaltamisu atharatihim. Rasulullah SAW melarang seseorang mengetuk pintu rumah istrinya di malam hari dalam kurung sepulang dari pepergian karena mencurigainya berkhianat atau mencari-cari kesalahannya. Jadi kalau Anda tidak tahu, jangan sengaja dicari-cari, nggak usah, gitu kan? Supaya hati Anda lebih tenang. Toh juga kalau dia melakukannya, Allah punya cara nanti. Kalau Allah tidak tutupi dia, Allah bisa buka itu kepada Anda. Tapi selama Anda tidak tahu, ya, maka Anda akan lebih tenang hidupnya. Toh kita jalani sampai ajal datang saja. Oleh karena itu setiap orang harus hati-hati. Ya. Satu sisi, nasihat di sini beliau, wanita jangan selalu memicu-micu kecemburuan suaminya. Ya, loyal, supel sama lawan jenis terutama, ini bahaya sekali.
yang bukan mahram. Itu yang paling menyakiti bagi suami. Plus lagi, ya, kalau sama mahramnya pun tidak boleh berlebihan. Yang kalau dia puji misalnya tadi orang tuanya, ayahnya, pamannya, ponakannya, saudaranya. Tapi itu sebenarnya tanpa dia sadari atau dia sadari, sengaja atau tidak sengaja, sedang menjatuhkan suaminya. Dan tidak boleh tajassus, nggak boleh memata-matai. Tidak boleh juga seorang istri sengaja memata-matai suaminya. Ya. Dengan cara misalnya mencari tahu. Ada yang saya dapat informasi sampai meletakkan di mobilnya kamera atau yang sejenisnya. Sehingga akhirnya dia terus sibuk dengan itu. Ini selingkuh nggak nih? Nah, gitu. Padahal sebenarnya Allah tutup, ya Allah tidak sampaikan ke dia. Selama dia baik, tidak ada masalah sebenarnya. Jauh lo gitu. Ya. Atau ada orang sengaja mengetes pasangannya. Dia suruh temannya sengaja untuk ya, mengetes suaminya. Sengaja telepon, sengaja janjian. Suaminya respon nggak? Nah, suaminya manusia biasa. Bisa saya tergoda. Apalagi kalau perempuan ini menggunakan kata-kata yang jauh, ya. Yang maksudnya jauh ini belum pernah dipakai oleh istrinya. Godaannya segala macam. Untuk apa? Ya. Saya dapat informasi bahkan di negara-negara non-muslim, mereka lakukan itu untuk mengetes pasangannya gitu. Ya, kita dalam Islam tidak boleh itu. Sengaja memata-matai, sengaja mengetes. Ya. Nggak boleh. Manusia lemah, gitu kan. Jangan mengetes dia. Doakan supaya Allah selalu jaga dia. Nah, itu yang benar. Doakan supaya Allah selalu jauhkan dari mara bahaya, dari fitnah, dari zina dan segala macam. Bukan malah sengaja kita mencari-cari gitu. Ini bahaya sekali, nggak boleh. Ya, sengaja melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Itu satu sisi sang istri. Jadi saya sering bahasakan untuk ini, tidak usah mengambil atau tidak perlu mengambil ahli tugas para malaikat. Biarkan mereka yang mengawasi. Biarkan Tuhan Allah Azza wa Jalla yang mengawasi. Kita yang nampak depan mata, salah kita ingatkan, yang benar kita dukung, selesai kok. Kan begitu. Nah, sama juga dengan suami. Tidak perlu sengaja mencari-cari. Udah dia sudah menikah, dia percaya. Kalau satu waktu Allah buka ternyata memang istrinya berbuat hal yang tidak baik, dia nasihatin atau dia tinggalkan. Selesai. Biarkan saja pergi sama orang lain. Dan subhanallah kalau ada istri yang memang suka selingkuh, ya, maka itu biasanya memang tidak bertahan dalam rumah tangga. Saya dapat informasi di Saudi pernah ada kejadian, seseorang menikah dengan seorang wanita, dia pintar sekali mengemas depan suaminya seakan-akan dia itu jujur dan segala macam, sampai akhirnya Allah buka dengan caranya. Dia pulang ke rumah, dia dapat istrinya sedang sama laki-laki itu. Maka si laki-laki ini, sang suami, panggil laki-laki itu duduk, disuruh makan bersama, silakan makan. Tentu si laki-laki yang selingkuh sama dia tidak bisa makan, dia ketakutan di depan situ. Lalu sang suami mengatakan, karena kau sudah melakukan ini sama istri saya akan ceraikan istri saya. Dia panggil istrinya, kamu tidak mungkin mau selingkuh sama laki-laki ini kecuali karena kamu suka. Dan kau datangkan dalam rumah saya, kau telah mencoreng kehormatan saya. Maka kau sudah saya ceraikan, silakan pulang. Kalau kalian mau menikah itu urusan kalian. Udah, pergilah mereka. Subhanallah, mantan istri nikah sama laki-laki tadi selingkuhannya. Berjalan waktu, diceraikan juga oleh suaminya yang kedua, yang tadinya selingkuhan dia. Karena dia selingkuh lagi sama laki-laki lain. Subhanallah, ada orang penyakitnya begini. Karena satu pintu dosa itu kalau sudah dibuka, akan terbuka sekali banyak godaan syaitan di situ. Sulit untuk dia tutup. Misalnya orang membuka pintu ghibah. Untuk menutupnya langsung spontan itu nggak semudah itu. Dia pasti on proses. Nah begitu juga dengan orang membuka pintu mencuri, manipulasi data, apalah semua. Maka akan membuka sekali pintu-pintu syaitan dan itu banyak sekali jaringnya yang kita harus putusin satu persatu. Oleh karena itu nggak usah dibuka. Semoga Allah jaga kita tentunya dari segala macam hal yang seperti ini. Jadi ini gambaran tentang masalah bagaimana mengontrol cemburu itu. Suami pun tidak boleh memata-matai istri ya. Sebagaimana tadi hadis Nabi SAW bahkan larang suami sengaja datang ke rumah tiba-tiba hanya untuk mau tahu istrinya selingkuh atau tidak. Nggak boleh. Jangan lakukan itu.
Selama Allah tidak buka, berarti tidak lakukan. Selesai. Percaya saja. Tenangkan hidup Anda. Satu sisi, istri juga selalu menjaga kehormatannya, menjaga nama baiknya, menjaga hubungan baik dengan suaminya, dan inilah laki-laki yang terbaik yang sudah Allah berikan. Tidak butuh laki-laki yang lain. Selesai. Jalan sampai ajal datang. Insya Allah kebahagiaan akan bersama kita. Rahmat Allah akan bersama kita. Semoga Allah perbaiki semua rumah tangga kaum muslimin yang sedang menghadapi masalah, dan juga Allah memberikan kita untuk meletakkan rasa cemburu ini pada tempatnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.